Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas film Don't Breathe tahun 2016. Film ini menceritakan tentang 3 perampok yang mencuri di rumah mantan pasukan militer. Pas di sana, rumah itu ternyata penuh jebakan dan plot twist. Dapatkah mereka selamat dan keluar dari sana hidup-hidup? Film diawali dengan 3 orang remaja yang sedang membobol pintu rumah. Mereka adalah perampok yang bernama Rocky, Alex, dan Manny. Namun mereka tidak merampok uang, mereka hanya merampok barang dan jumlah yang dirampok harus di bawah $10.000. Hal ini mereka lakukan karena mereka tidak ingin terlibat dalam kasus pencurian yang besar. Saat sudah selesai, mereka bergegas pergi dari sana dan masuk ke dalam mobil. Di sana, Rocky dan Manny bercerita bahwa jika uang hasil rampok mereka mencukupi, mereka akan pindah ke California. Lalu scan berlanjut pada Alex yang pulang ke rumahnya dan menaruh kembali kunci rumah yang mereka colong. Perampokan yang selama ini mereka lakukan tidak lepas dari pekerjaan sang ayah yang menjadi staf juru kunci di perusahaan yang bergerak di bidang pengaman rumah. Di sana, para customer akan memberikan kepercayaan mereka dengan memberikan kunci rumah pada perusahaan. Namun, hal ini disalahgunakan oleh Alex. Film berlanjut pada Manny yang tengah menjual barang pada agen penggelapan barang. Namun, si Manny protes karena ia hanya mendapat sedikit bagian. Lalu si agen menyarankan jika ingin mendapatkan lebih banyak uang, maka carilah uang, bukan nyari barang. Si agen juga memberikan sebuah lamar untuk target rampok mereka selanjutnya. Esoknya di kantin kampus, Manny menyusun strategi perampokan di rumah itu. Ia bercerita jika target mereka ini adalah pria tua yang buta. Ia adalah mantan militer yang sangat kaya. Mereka pun berniat untuk merampok uangnya. Mendengar ini, Alex angkat bicara. Ia mengatakan bahwa mereka tidak mencuri uang apalagi di atas $10.000 dan akan sangat membahayakan ayahnya. Di rumah, Alex selalu mencari artikel di internet dan menemukan fakta bahwa anak kakek tua itu ditabrak oleh gadis kaya dan gadis itu membayar banyak atasnya. Di rumah Rocky, si adik Didi mengatakan bahwa ia ingin menjadi peselancar. Namun, hal begitu tak ada di kota mereka yang membuat Didi menjadi sangat sedih. Namun, harapan itu muncul ketika Alex setuju mereka akan merampok rumah kakek tua itu. Mereka pun datang ke tempat itu untuk melihat situasi di sana. Saat di mobil, Rocky menceritakan bahwa tato yang ia buat adalah sebuah kembang kepik. Saat dikurung di dalam mobil oleh ibunya karena ia menangis merindukan ayahnya, kembang kepik itu datang melalui bagasi dan menemaninya setiap kali Rocky dikurung di dalam mobil. Hal itulah yang membuat Rocky menyukai kembang kepik. Lalu Manny datang dan memperlihatkan video yang telah ia rekam untuk melihat kondisi rumah. Namun, tiba-tiba malamnya mereka beraksi diawali dengan memberikan makanan yang dibius untuk melumpuhkan anjing, lalu membobol pintu belakang. Namun kali ini mereka tak berhasil sehingga Rocky harus menginap masuk melalui jendela. Akhirnya Rocky berhasil membuka pintu belakang itu. Manny lalu masuk ke kamar kakek itu dan menaruh gas bius agar kakek itu pingsan sesaat. Scan berlanjut saat mereka menemukan kunci yang digembok ekstra. Hal ini membuat mereka berpikir jika uang segepok ada di sana. Saat gagal membobol pintu menggunakan linggis, ia pun mengeluarkan pistol. Hal itu tidak disenangi Alex karena akan sangat berbahaya. Setelah debat panjang, Alex pun memutuskan untuk pergi dari sana. Saat pintu berhasil dibobol, tiba-tiba ia tak sengaja memijak penjaga pintu dan marah saat tahu pintu itu telah terbuka. Hal itu membuat si kakek menyerang Manny dan mencekiknya. Manny pun mengatakan bahwa hanya ada dia di sini dan tiba-tiba Alex yang mendengar kegaduhan kembali ke rumah itu. Si kakek pun mengunci kembali rumahnya. Ia tak memberikan celah untuk siapapun masuk keluar rumahnya. Si kakek lalu membuka berangkas tersembunyi yang berisikan banyak sekali uang. Hal ini dilihat oleh Rocky dan ketika kakek itu pergi, Rocky langsung mengambil semua uang itu.
Rocky yang sudah bersama Alex pun memutuskan untuk pergi dari sana. Si Alex menimbulkan suara yang membuat dia menodongkan pistol pada mereka. Lalu mereka pergi untuk mencari pintu keluar. Scan berlanjut pada kakek tua yang kembali setelah menyembunyikan mayat Manny. Hidungnya masih normal walaupun udah tua berhasil mendeteksi bau kaki dari sepatu mereka. Ia kemudian bergegas memeriksa berangkas dan... ya, uangnya udah dibawa Rocky. Namun gara-gara stres uangnya dibawa lari, si Rocky yang lagi dibawa nggak sengaja nyinter cewek. Karena terkejut, ia menyenggol sesuatu yang membuat bel berbunyi. Nah, dari sini si kakek tahu kalau mereka masih dibawa dan langsung gas ngejar. Alex yang takut karena udah nimbulin suara, langsung bergegas cari jalan keluar lagi. Tapi karena si rampok ini masih punya hati nurani dan memegang teguh prinsip woman support woman, jadi ya dia bantu deh. Nah, di sini si cewek ngasih potongan koran yang isinya adalah bahwasanya si cewek inilah yang ngebunuh putri kakek itu. Karena marah si kakek mengurungnya di sini. Lalu dia memberitahu bahwa ada berangkas yang dapat membuka kaca penghalang itu. Dan mereka berhasil membukanya karena pin masih sama. Mereka pun kabur bertiga dengan diarahkan oleh si cewek. Saat sampai, ternyata salah satu kunci berhasil membuka papan itu. Sampai akhirnya... ia pun melayangkan satu tembakan dan ternyata yang kena adalah karena takut lihat ekspresi kakek yang jadi ganas, mereka tanpa babi bu langsung gas lari. Namun si kakek yang cerdik mematikan lampu rumah agar menghalang penglihatan mereka yang membuat mereka terpisah. Sampai akhirnya namun, Alex berhasil ngedorong Ra yang buat si kakek Orange sampai harus pindah sakrip. Setelah teriak manggil satu sama lain, akhirnya mereka bertemu dan bergerak ke atas. Tapi pas sudah nyampe, Alex pun ngasih kunci ke Rocky untuk ia buka pintu depan dan mereka kabur. Tapi, ya tentu gak semudah itu dong, karena berkali-kali coba, itu kunci tetap aja gak bisa sampai mereka harus rela dikejar anjing. Di kamar, si Alex minta Rocky untuk ngambil jalan lewat ventilasi karena nggak ada waktu lagi. Akhirnya Alex tinggal sendiri dan ngelawan itu hewan sama si kakek sendirian. Karena kewalahan lari sana lari sini dan ini lawan juga mantan militer, akhirnya Alex kalah dan jatuh ke pecahan kaca. Di sini si Alex serba salah, mau bertahan takut kaca pecah, mau gerak juga nanti bakal retak juga. Ya udah deh, dia pilih opsi kedua. Dengan gerakan slow mo, ia pelan-pelan bergerak. Tapi si kakek ini dengar, akhirnya itu kaca dan pecah. Karena capek diem-dieman mulu, si Alex si udah muak langsung ngejar kakek itu dan dengan sigap, walau gelap si kakek yang jago berantem langsung ngejar Alex. Sampai akhirnya si Alex lanjut ke si Rocky yang masih berjuang nyari jalan keluar dan akhirnya sampai di ujung. Di sana ada jeruji besi yang menghalangi ia keluar. Karena nggak ada pilihan lain, si Rocky langsung ngegabrak jeruji itu sekuat tenaga dan akhirnya lepas. Tapi tendangannya menimbulkan suara yang sangat keras sehingga Rocky pun ditarik si kakek dari atas. Tapi Rocky ini yang masih punya semangat hidup mencoba untuk kabur dari si kakek. Tapi hal itu gagal karena perbedaan tenaga yang gak fair. Akhirnya si kakek berhasil melumpuhkan Rocky sampai hidungnya mimisan. Di tempat yang sama, di mana Cindy dikurung dan diikat, si Rocky juga ngalamin hal yang sama. Rocky memohon agar ia melepaskannya dan berusaha menarik simpati si kakek dengan mengatakan bahwa ia tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang putri. Tapi si kakek ini nggak peduli dan bilang kalau dia nggak tahu rasanya jadi orang tua. Si kakek bilang kalau dulu pas si Cindy nabrak putrinya, si Cindy nggak masuk penjara karena dia orang kaya. Ya kayak Cindy Nyoko gitu. Nah karena kesal, si kakek balas dendam dengan menyulik Cindy dan membawanya ke sini. Ia pun menghamili Cindy dengan harapan bayi itu nantilah yang akan menggantikan putrinya yang ia tabrak. Tapi karena Cindy yang malah ketembak, akhirnya si bayi matilah bersama dia. Ya udah, si Rocky inilah yang akan menggantikan posisi Cindy. Si Rocky yang mendengar itu ketakutan dengannya. Tapi percuma juga teriak yang akhirnya dia cuma bisa meraung ketakutan.
Ia pun mempersiapkan cairan yang nantinya akan dimasukkan ke tubuh Cindy. Mimi rasa ini tuh cairan yang bakal ngebuat Rocky hamil. Nah, pas cairan ini mau dimasukin ke Cindy, tiba-tiba si Alex datang dengan membawa kampak. Kampak itu membuat habis si kakek sampai letoy. Si Rocky yang melihat hal itu pun gak mau kalah. Ia menendang dan memasukkan cairan hijau itu ke mulutnya. How's that taste? Take it. Get out of my house! Akhirnya si kakek diborgol di sana dan mereka berdua pergi dari sana. Sampai di pintu keluar, waktu si Alex berhasil membuka pintu itu, tiba-tiba dengan perasaan yang masih shock, bisa kayak gitu, kayak si kakek tuh lolos lagi dari bel gitu kan, kayak mana gitu kan. Nah, tanpa beribu si Rocky ini langsung gas lari keluar rumah. Tapi lagi si anjing itu kembali ngejar Rocky sampai ke parkiran mobil. Pas mau masuk ke mobil, tas yang isinya uang $1 itu ketinggalan di luar. Mau gak mau, si Rocky harus muter otak biar bisa ambil tas itu. Akhirnya dia ngelakuin hal yang Mimi rasa absurd banget. Guess what? Lagi-lagi Rocky dikasih ujian hidup karena ternyata si kakek berhasil menemukannya dan menyeret Rocky kembali ke dalam rumah. Saat udah putus asa, kayak udah deh gak mungkin gue bakal hidup juga. Tiba-tiba kembang kempik, hewan yang selalu nemenin dia waktu dikurung di bagasi mobil, nongol. Di scan ini, Rocky salah satunya harapan hidup lagi. Dia pun menggunakan remote itu untuk membunyikan alarm. Hingga akhirnya ia berhasil kabur dari sana. Dan film pun tamat.